empty room with your face reflecting bright green, brights and blues. You know I kinda want to disappear with you, but don't think that is what I would. Beginilah kalau mobil galan kita bawa harian seperti ini. Kenyamanannya sudah cukup enak, tarikannya bagus, enak juga. Cuman kalau dibandingkan dengan mobil 1500, keiritannya di dalam kota tentu berbeda. Kalau mobil 1500 lebih irit tapi tidak bertenaga. Kalau ini tenaganya berlebih kalau menurut saya itu dalam kota. Tapi fun dibanding mobil-mobil yang cc kecil tenaga kurang. Kalau ini tidak perlu dioprek-oprek lagi kalau galan menurut saya. Ini tenaganya sudah powerful. Tinggal keberanian kita aja melarikan mobil ini seperti apa. Kalau mengenai harga mobil ini, pasarnya abu-abu ya. Dibilang mobil ini mobil murah, bisa jadi mobil murah. Karena yang jual di pasar bebas, jual beli mobil dari 40 juta sampai 60 juta, 70 juta ada. Tapi ada juga yang jual 100 juta kalau kondisinya sudah lumayan ya. Kalau ini kilometernya yang baru 75.000 sekian-sekian, harganya nggak mungkin disamain sama harga pasar yang 40 juta sampai 70 juta. Itu nggak mungkin. Karena posisi mobil seperti ini mobil sudah jatuhnya mobil simpanan, mobil bukan pakai harian, ini mobil koleksi jatuhnya. Kalau saya senang sama galan ini ya karena lebih enak bawanya, biarpun kita mengorbankan keiritan mobilnya dibanding mobil 1500 ya. Paling sering orang samain mobil ini iritnya dengan mobil yang 1500 cc. Itu berbeda. Tapi mobil ini dibandingkan dengan mobil yang 2000 cc untuk dalam kota, mobil ini belum kalah. Dia punya keiritannya. Mobil ini dalam kota 17, 18. Luar kota 110 sampai 112. Itu tergantung kita. Soalnya dengan posisi sekarang dalam kota ini masih pakai gigi 4 kita. Tenaga masih oke. Masih bertenaga, tidak perlu kita ganti gigi sering-sering. Paling 34 sekali-sekali 2. Jadi makanya di sana letaknya mobil ini yang saya bilang lebih irit dibanding mobil sekelasnya yang 2000 cc. Innova aja di dalam kota yang bensin nggak sampai 17 pernah saya bawa. Luar kota nggak pernah sampai 110. Padahal saya bawanya udah betul-betul main enak aja, nggak main betot-betot, nggak bisa dapat 110 Innova. Jadi kalau menurut saya relatif, kalau mau cari enak nyaman jangan beli mobil pasaran, cari mobil yang model-model gini, itu jauh lebih berharga ya dibanding cari mobil sekelas-kelas yang sejuta umat. Ini jauh beda, tapi itu tergantung kita punya persepsi dan kita punya keinginan. Kalau ditanya mobil ini perawatannya susah, enggak juga. Kita cuman ganti oli, paling ganti busi, ganti filter. Dan perlu diingat, untuk jalan di Indonesia ini, di kota-kota maupun luar kota, kebanyakan dia punya jalannya tidak begitu bagus. Makanya kalau kita bawa sedan seperti ini,
Kalau jalan jelek jangan dihajar Bapak Ibu, pasti nanti rontok kaki-kakinya. Jadi kita bawanya kalau mobil seperti ini jangan seperti mobil SUV, main hajar saja. Kalau ini mesti dirasa-rasain lah mobil seperti ini. Ini kan, ini mobil bertenaganya luar biasa. Di gigi tiganya aja kita masih bisa kita sentak. Makanya kita jarang pakai giginya, gigi terlalu rendah. Kita pakai gigi 3, 4 sudah cukup. Dan ada kejadian lucu kalau menurut saya, kalau kita bawa mobil tua seperti ini, paling sering dikejar-kejar orang, mau dites mobil ini bisa dikalahin atau tidak. Aduh, kalau saya bawa mobil bukan untuk balapan, saya bawa mobil ini untuk fun, bukan untuk balapan. Kalau balapan di sirkuit kita. Kalau mobil 2000 cc, 1500 cc, jangan mimpi lah bisa kalahkan mobil ini. Pikir-pikir lah. Kalau dia nekat untuk nyalip, silakan. Kalau bagi saya sih tidak ada masalah. Ya, paling itu saja yang selama saya pakai mobil ini. Dan ada kejadian yang paling lucunya waktu saya di jalan bebas hambatan di sini, jalannya jalan panjang. Waktu saya lari sekitar 140, habis itu saya ngerem karena ada trafficnya lumayan banyak. Nggak taunya saya dibuntuti sama Pajero Sport yang Dakar baru. Dibuntutin mau dipotong. Ini kebetulan dalam hati saya pindahin giginya ke satu gigi lebih rendah. Saya hajar sama-sama balapan kita di trek lurus itu. Gak kekejar Bapak Ibu, gak kekejar sama Pajero. Ini jauh levelnya lebih tinggi. Memang mobil kita mobil tua, tapi tarikannya nggak bisa disamain sama mobil baru seperti Pajero. Pajero kencang untuk SUV, tapi untuk sedan mobil ini jangan main-main. Mungkin nekat saja yang bisa menang dia. Tapi kalau untuk trek lurus sama-sama bejek gas, ini belum bisa dikalahin. Mobil Galan ini saya sudah coba dengan minyak BBM dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Jadi kesimpulannya, harga di Pertamina itu tidak bohong. Yang Pertamax Turbo yang saya pakai terakhir ini di atas Pertamax yang oktannya 98 itu jauh lebih enteng tenaganya dan konsumsinya lebih irit sedikit dibanding Pertamax biasa. Kalau Pertalite mobilnya akselerasinya agak kurang, apalagi premium. Jadi pertimbangan saya memakai Pertamax Turbo itu di sisi harga. Kalau di sini Pertamax biasa 9.200, Pertamax Turbo 10.050. Cuman beda 850 rupiah, oktannya 6 poin lebih tinggi dari 92 ke 98. Lagian benar juga yang di tangki bahan bakar itu yang ditulisnya cukup premix saja. Nah, ini Pertamax Turbo yang saya beli tadi. Ini dia punya stroke-nya 14,92, 15 liter lah kita bilang. Jadi kita bandingkan dengan kilometer berapa hasilnya.
seperti yang ini yang saya kasih lihat. Nah, di sana premix saja premix 95 loh Bapak Ibu. Berarti premix dulu kualitasnya lebih bagus dibanding premium sekarang. Mungkin begitulah Pertamina di Indonesia. Kita tidak mengerti bagaimana prosedurnya, tapi yang jelas sekarang sudah lebih baik dibanding harga dan kualitas. Ya, begitulah. Dan mobil ini saya senangnya kalau kita bawa di dalam kota, mobilnya radius putarnya tidak begitu besar, dan mobilnya untuk akselerasi pendek-pendek cukup enak. Jadi kita tidak sibuk ganti-ganti gigi dibanding mobil saya yang satu lagi yang agak kecil, Karimun. Ini jauh lebih enak. Karimun dalam kota kalau aktual kita pakai 110 sampai 111. 112 itu jarang dalam kota. 1 liter 12 kilo. Tapi kalau yang ini mobilnya ini 1718. Jadi 1 liter tuh 7 sampai 8 kilo. Ya, memang hampir selisih separuh. Tapi kalau dibandingkan fun to drive, ini jauh lebih enak Bapak Ibu. Dan goyangnya pun ini lebih enak, lebih empuk. Dan getarannya lebih minim, suaranya lebih minim. Fasilitas dia punya dalam interior, biarpun ini tahun 2000, tidak kalah dibanding Karimun yang tahun baru. Memang itu berbeda kelasnya. Harga Karimun lebih mahal. Di sana menangnya. Kalau kita pakai kelas mobil tinggi tapi tahun lama, berbeda dia punya kenyamanannya. Dan yang ini tergantung paham kita beli mobil seperti ini. Kita mau pilih mobil seperti apa itu tergantung. Yang irit tidak nyaman, yang irit bertenaga itu jarang. Itu paling di promosinya irit bertenaga, itu promosi ATPM saja. Itu tidak ada yang lain bisa irit bertenaga. Nah, dan saya suka dengan mobil yang ini, mesinnya itu yang betul-betul beringas. Kalau kita becek gasnya, dia meresponnya tidak tunggu-tunggu. Begitu digas langsung dia meresponnya seperti yang kita pecah. Untuk mobil baru yang V6 seperti ini, ya paling Bapak Ibu mesti keluarin uang hampir 1 M lah untuk keluaran yang terbaru yang V6. Kalau yang ini ya ngomong murah kalau saya bilang, tapi itu namanya tergantung hobi piara mobil yang seperti ini ya cocok. Tapi orang yang tidak hobi, yang hobinya tipe terbaru, ya nggak cocok. Ada cerita yang saya bilang agak lucu tapi aneh juga. Jadi ceritanya mobil ini ditawar sama teman. Wah, mobil ini bersih ya? Iya bersih. Kilometernya rendah? Iya betul, saya bilang. Kalau nanti mau jual kasih tahu sama saya. Oh iya, saya bilang. Kalau harga pasarnya sekarang paling banyak ya 50-60 juta, dia bilang. Iya betul, saya bilang. Kalau kamu cari yang 50-60 juta tapi bukan mobil saya bilang. Kalau mobil saya harga segitu mending saya nggak jual, mending saya simpan. Masih ada harganya lebih dari segitu menurut saya. Jadi itu ceritanya ya. Kebanyakan orang kalau nawar main pijak harganya. Nah itu tergantung kita mau jual atau tidak. Kalau saya daripada uang segitu mending jadiin mobil dibanding uang segitu kita terima. Kalau pasaran ya silakan cari yang mobil pasaran.
Tapi yang sehat sama kali KM yang sudah cukup rendah menurut saya, dan ini sehat, itu nggak banyak mobil seperti ini. Ini kalau dapat orang yang senang, harganya jauh lebih tinggi dibanding pasaran. Ya, sekian dari Callhop, mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu yang menonton vlog ini. Terima kasih.